Yo, balik lagi sama gue di channel Valentin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran informasi Bitcoin ya, dan outlook analisanya juga per hari ini ya. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya. Hari ini market merah lagi teman-teman ya, merah lagi. Dan kita awali seperti biasa untuk USDT dominance-nya dulu secara time frame 4 jam. Ini adalah hal yang kemarin juga sudah dibahas ya di video Bitcoin kemarin. Memang ini secara time frame 4 jam perlu sekali diperhatikan untuk EMA 34 dan 55 ya. Garis warna merah dan biru ini yang menjadi area krusial untuk si USDT dominance yang perlu sekali kita perhatikan lah ya untuk jangka pendeknya. And then kita bisa melihat dia akhirnya bisa close di atas EMA 34 atau garis warna biru ini, dan akhirnya dia ini nge-spike naik testing di zona box warna merah yang kemarin juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Ini di sekitaran 6,5 sampai 6,59%. Sekitar area itu adalah resisten yang cukup kuat untuk terdekat si USDT dominant. So kita melihat ya, ketika dia mengalami penguatan, Bitcoinnya glosor atau tertekan gitu ya, atau koreksi. Hal ini yang perlu sekali diperhatikan untuk area sekarang atau jangka pendeknya. So ketika dia testing, kalau mampu break dan close di atas area ini atau box warna merah ini, ya potensinya untuk bisa melanjutkan penguatannya. At least dia bisa testing di zona sebelumnya. Sebentar, ini akan saya tandain di sini teman-teman, di zona-zona sebelumnya nih. Ya ini di sekitar 6,87 sampai sekitaran 7,3%. Ya, dan plus juga di situ adanya trendline resisten garis warna kuning ini ya, yang sebelumnya sempat menjadi trendline resisten juga pada pergerakan sebelum-sebelumnya. Kita bisa lihat beberapa kali nih ya disentuh, and then dia mengalami koreksi gitu ya. Tonton ini chartnya agak loading, coba saya pindahin ke 1 hari. Nah ini kelihatan ya tuh ya, jadi ini adalah area atau trendline resisten yang cukup kuat untuk si USDT dominance ya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara time frame hourly-nya, memang kalau misalkan dia mampu break, ada potensi untuk ngetes ke kisaran sana kembali. Berarti untuk si Bitcoin-nya bisa kembali endlosor. Jadi untuk jangka pendeknya perlu sekali diperhatikan box warna merah ini ya. Tapi kalau misalkan dia kena reject, lumayan strong dari area situ, ya kemudian testing lagi di EMA 34 dan 55-nya ya, di garis warna merah biru yang bawah ini, berarti kita akan melihat untuk si Bitcoin setidaknya rebound ya. Kalau misalkan sekarang harganya di sekitar 29.000, maybe ke sekitaran 30 ribuan dolar gitu ya, sekitar area situ harga Bitcoin. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk USDT dominance menjadi salah satu bahan pertimbangan ya. Next ini adalah Bitcoin dominance time frame 4 jam ya. Kita lihat dari beberapa hari yang lalu dia sideways aja, and then sekarang ini dia mampu break out terhadap box warna merah ini ya. Range sideways dia ini di kisaran 44,21 sampai 44,79% yang sebelumnya juga menjadi area support and then resisten dari pergerakan Bitcoin dominance sebelumnya. So kita akan melihat untuk si altcoin itu kembali lebih tertekan lagi ya. Tapi yang menarik di sini RSI secara time frame 4 jam ini adanya divergent ya. Kita bisa lihat di sini dia malah create yang namanya higher high untuk Bitcoin dominance-nya. Tapi at the same time dia malah create yang namanya lower high untuk si RSI. Jadi ini adanya namanya bearish divergent nih teman-teman ya. Ini bagian price action-nya ya seperti ini, and then bagian RSI-nya malah create yang namanya lower high ya. Jadi ini adanya divergent. Biasanya memang cenderung pergerakannya itu bisa mengarah yang namanya koreksi. Nah kalau misalkan dia kembali testing kembali ya di EMA 34 dan 55 ini, hopefully dia breakdown ya ke next support bawahnya ini di sekitaran 42,88 sampai 43,14%, maka akan memberikan setidaknya booster ataupun nafas untuk altcoinnya. Tapi ketika memang dia retest sejenak kemudian dia lanjutin penguatan lagi, wah ini benar-benar nggak bagus untuk altcoinnya gitu ya teman-teman. Jadi ini dulu yang bisa diperhatikan untuk si Bitcoin dominance time frame 4 jamnya. Next ini pembahasan untuk Bitcoin time frame daily ya. Kita bisa lihat ini close candle daily-nya benar-benar nggak bagus sih teman-teman di sini ya. Kita bisa lihat nih, ini benar-benar merah pekat seperti ini, and then sekarang ini ada pemantulan sedikit karena memang di area 28.600-an itu adalah area support yang lumayan kuat lah untuk jangka pendeknya. Nah yang nanyain apakah hal seperti ini lebih condong kemana? Yes, ini memang probabilitasnya kalau misalkan kita lihat dari pergerakan candlenya ya, ini 1, 2 ya seperti ini ya, bearish candle seperti ini, memang kecenderungannya lebih condong ke arah masih melanjutkan penurunannya. Tapi hal menarik yang perlu kita perhatikan ini secara daily time frame ya, coba kita bandingkan dengan ini ya,
waktu dia bikin ataupun penurunan yang cukup signifikan sebelumnya nih. Ini di Desember 2021 ya. Di sini penurunan yang sangat signifikan ya. Ini kurang lebih sama seperti ini ya nih. Penurunan yang lumayan juga signifikan teman-teman ya di sini. Kemudian kita bisa cek juga ya di bagian RSI-nya ini. Ya nyentuh di bagian oversold nih. Ya extremely oversold. Kemudian dia memang adanya pemantulan tapi sideway-nya itu lebih mengarah yang namanya perlahan turun ya. Kita mungkin saya tandain di pakai mana ya? Pakai ini ya. Nih ya, dia memang cenderung sideway tapi lebih perlahan-perlahan turun gitu teman-teman. Dan akhirnya kita melihat si Bitcoin ini rebound ya nih. Akhirnya dia rebound testing di EMA 34 dan 55 time frame daily-nya. Plus juga kita lihat untuk RSI-nya di sini ya, setelah dia masuk extremely oversold-nya, perlahan dia mencoba naik testing di area level 50 nih untuk RSI-nya. Nah, di sini, teman-teman, ya. Jadi di sini adanya istilahnya confluence of resistance. Dari segi price action-nya ada EMA 34 dan 55 daily time frame, plus juga di RSI-nya itu level 50, ya. Dan kemudian akhirnya harga dibawa banting turun lagi, dibanting lagi. Ya, jadi hal seperti ini bisa gak terjadi? Bisa, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat seperti ini masih bisa aja seperti sebelumnya kejadian ya. Ini udah extremely oversold ya. Kemudian di sini kita lihat ya, ini maybe sideways ataupun perlahan turun aja ya, membuat sebuah range ataupun channel ya. Jadi dia masih bermain di channel ini, bisa aja ya dia sideways seperti ini. And then akhirnya dia mengalami penguatan. Berarti dari RSI-nya setidaknya dia akan testing kembali ya di area ataupun mendekati level 50. Berarti adanya confluence of resistance. Dari segi RSI daily-nya itu level 50, dan ini sooner or later kita akan melihat juga dia istilahnya mendekati atau testing di EMA 34 dan 55, yaitu garis warna merah dan biru ini, plus berarti mendekati dengan Fibonacci yang kemarin sudah saya tarik ini ya teman-teman, dari swing high-nya ke swing low-nya. Di sini di sekitaran 34 ribuan dolar ya. Jadi memang di area situ kalau misalkan saya bisa tandain juga ke teman-teman sekalian. Nah, sebelumnya juga berfungsi untuk menjadi area support dari pergerakan si Bitcoin sebelumnya nih ya. Jadi memang masih adanya kemungkinan, yang nanya apa nggak ada kemungkinan nggak untuk si Bitcoin bisa rebound lagi sebelum dibanting? Ya bisa, kalau misalkan kita melihat seperti sebelumnya nih ya. Dia memang cenderung sideways tapi perlahan turun, akhirnya dengan spike naik ya, rebound naik, testing dulu ke EMA 34 dan 55-nya, plus juga RSI-nya testing di level 50 secara daily time frame sebelum dia dibanting lebih deep lagi ya. Sebelum dia dibanting lebih deep lagi ya. Jadi memang kalau misalkan drop ya masih possible banget dia testing ke 24.000, 25.000 dolar lagi ya, sangat-sangat possible. Kalau misalkan kita lihat juga untuk statement atau speech si Jerome Powell ya, dia lebih hawkish lagi, akan lebih ketat lagi dan lain sebagainya ya, menangani inflasi serta menaikkan suku bunga lah ya teman-teman. Jadi memang hal seperti ini masih kemungkinan yang istilahnya ada probabilitas bisa seperti ini kejadiannya ya, masih bisa potensi untuk naik dulu sekali lagi sebelum dia dibanting turun ya. Jadi ini adalah perspektif berbeda untuk si Bitcoin. Nah, kalau misalkan worst case scenario-nya seperti apa, bro? Worst case scenario-nya dia cuman istilahnya tersatwe dan ya cuman testing kembali ke kisaran 31 ribuan dolar ini ya. Jadi let's say seperti ini ya teman-teman. Let's say dia cuma sideways seperti ini, and then testing sebentar seperti false break sedikit ya dari channel ke bawahnya ini, kemudian dia breakdown. Ya nggak nyampe ke kisaran 33 sampai 34 ribu, nggak nyampe. Dia cuma false break sedikit ke kisaran 31 ribuan dolar, and then langsung dibanting turun gitu. Jadi memang kalau misalkan di bear market itu lebih susah naik ya, dan lebih mudah turun. Ya, jadi keterbalikannya waktu bull ya, kurang lebih seperti inilah ya pandangannya atau worst case skenario-nya. Next ini untuk si Bitcoin time frame 4 jamnya. Yes, ini memang kita bisa lihat walaupun sudah breakdown dari si rising wedge pattern, and then dia beberapa kali mencoba masuk lagi dan testing di trendline yang sebelumnya menjadi support ini ya, dia gagal gitu teman, gagal. Dan terakhir kali ini dia mencoba beberapa kali testing di box warna merah ini di area sini ya, ini di kisaran 30.700-an dolar sampai 31.000 dolar. Terakhir kali ini beberapa kali nih candle 4 jamnya ini nggak mampu close di atas area tersebut, and then dibanting turun lagi. Jadi memang kita bisa lihat di area situ adalah strong resistannya untuk si Bitcoin saat ini. Jadi ini akan saya hapus dulu untuk tarikan garisnya. Jadi untuk sekarang memang dia sedang mencoba testing di lowest area terakhirnya, waktu dia ataupun sebelum dia nge-spike ke kisaran 31.000 dolar di sini ya, garis warna hijau ini di kisaran 28.000
$1.600-an ya. Dan di sini kita mendapati reaksi ya, teman-teman, benar-benar ada reaksi ataupun tercipta yang namanya bullish candle lah untuk jangka pendek atau hourly time frame-nya. So, untuk jangka pendek ini yang perlu sekali kita perhatikan adalah pertama area ini, teman-teman, yang menjadi area istilahnya resistannya atau range sideways-nya dia sekarang lah ya. Karena sebelumnya menjadi area support. Nah, ini sebelumnya menjadi support, ini di sekitaran $29.400 ya. Next lagi di sekitaran $29.650, and then next lagi di sekitar $29.900 atau sekitar $30.000. Jadi itu ada beberapa target atau range resisten kecilnya untuk jangka pendek. Kita bisa perhatikan terlebih dahulu, setidaknya di range ini aja dulu, teman, di kisaran sini dulu itu di range antara $28.650 sampai $29.400 ya. Sebelum dia make decision, apakah dia mampu untuk break ataupun going up lagi, teman-teman ya. Kalau going up, yes, kita bisa perhatikan beberapa area resisten yang tadi sudah saya sampaikan. Plus juga di sini ada EMA 34 atau garis warna biru yang menjadi resisten juga ya. Jadi memang perlu sekali di concern lah ya, di sekitaran 29.600-an sampai di sekitar $30.000 dulu untuk jangka pendeknya. Tapi kalau misalkan dia terbreakdown dari support ini ya, dari support $28.600-an yang kemarin juga sudah saya bahas dan saya sampaikan, dan dia berpotensi untuk testing ke support mana, bro? Di kisaran $28.000. Nah, kalau misalkan $28.000 jebol lagi, ya ini berpotensi untuk testing di lowest point di tanggal 22 Mei ya. Ini di sekitar $26.600-an. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu ya untuk beberapa area target support dan resisten yang krusial untuk jangka pendek, karena ini adalah secara time frame 4 jamnya untuk si Bitcoin, teman-teman. Ya, jadi itu aja untuk bahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalian bisa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.